Hidupmu ini cuma lelucon. Aduh, pusing banget. Bukankah aku sudah dibunuh oleh Su Xiaoxiao dan Yan Jing? Kenapa? Kenapa aku masih hidup? Yan Jing, aku ini istrimu. Kau tega mau bunuh aku hanya demi anak pembantu? Aku lebih muda darimu, lebih bisa bikin pria senang. Yan Jing, cuma suka sama aku. Su Xiaoxiao, aku selalu anggap kau adik kandung sendiri. Kau tega perlakukan aku seperti ini? Aku kasih tahu yang sebenarnya ya, hidupmu ini cuma lelucon. Hartamu, priamu, nyawamu, seharusnya semua milikku. Yan Jing, Xie Zilan, kau bahkan gak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambut Xiao Xiao. Menikah denganmu adalah hal paling menjijikan yang pernah kulakukan. Matilah kau. Nona, ada masalah. Gaun malam pertunanganmu dipakai. Su Xiaoxiao. Mobil sportmu pun dibawanya pergi. aku ternyata terlahir kembali. Aku terlahir kembali ke hari pertunanganku dengan Yan Jing. Ya. Nona, kau anggap Su Xiaoxiao adik kandung sendiri? Apapun yang bagus selalu kau berikan padanya dulu. Tapi dia, di hari pertunangan ini, merebut gaunmu, diam-diam mengadu domba hubunganmu dengan Tuan dan Nyonya. Tolong jangan percaya dia lagi. Paman Gong, ambilkan gaun cadanganku. Nona, semua bajumu sudah digunting-gunting. Ternyata sama seperti kehidupan sebelumnya. Su Xiaoxiao menggunting semua bajuku, membuatku terpaksa pakai seragam pembantu yang memalukan. Sementara dia, memakai gaunku menikmati sorotan semua orang, membuat Yan Jing jatuh cinta padanya. Sejak itu mereka berdua diam-diam berselingkuh. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat mencintai Yan Jing. Memisahkan mereka, membawa seluruh harta keluarga Xie, dan menikah dengannya. Tapi mereka malah bekerja sama memfitnah ayahku hingga masuk penjara, membuat ibuku tewas dalam kecelakaan. Su Xiaoxiao juga menghasut adikku hingga ditangkap karena kasino, merebut semua milik keluarga Xie. Paman Gong, lapor polisi. Kebetulan biar kau lihat pertunjukan bagus. Nona, akhirnya kamu sadar. Xiao-Xiao, kamu hari ini cantik banget. Cantiknya sampai bikin orang gak bisa berpaling. Kayak bidadari yang turun ke bumi. Iya, orang yang gak tahu, pasti mengira kamulah pemeran utama hari ini. Adik kami, Xiao Xiao, pasti yang tercantik. Xiao Xiao, kamu hari ini cantik sekali. Andai saja yang bertunangan denganku hari ini adalah kamu, pasti sangat menyenangkan. DMPI, Enderai. Xie Zilan, segala yang kamu punya, sekarang jadi milikku. Tunanganmu mencintaiku, adikmu melindungiku, bahkan semua tamu di sini sedang memujiku. Putriku bilang, Xiao Xiao merobek gaunnya. Aku lihat Xiao Xiao anaknya penurut. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jangan buru-buru menyimpulkan. Ma'u sudah lama bekerja di keluarga kita. Jangan sampai menuduh anaknya dan membuatnya sakit hati. Di kehidupan sebelumnya, karena aku datang ke pesta pertunangan pakai baju babu, jadi bahan olok-olok semua orang, aku marah dan mengacaukan pesta pernikahan. Bikin orang tua malu sampai habis-habisan. Aku nggak mau hidup lagi. Kenapa? Ini tidak adil. Maaf, semua. Maaf. Sungguh maaf. Mohon dimaklumi. Nah, dimaklumi. Kali ini, aku nggak akan bikin mereka malu lagi. Masa sih? Di pesta pertunangan, Nona Xie datang pakai baju kayak gini. Ini terlalu tidak menghormati Tuan Yan. Orang yang gak tahu, pasti mengira ini pembantu yang kurang ajar masuk sembarangan. Itu dia.
Kamu Su Xiao Xiao? Ya, saya. Kami dapat laporan dari Nona Xie, kamu diduga merusak dan mencuri harta orang lain. Tolong ikut kami untuk diperiksa. Dasar perempuan bodoh. Berani-beraninya lapor polisi. Zilan, kok kamu tega banget sama aku? Aku yang tega? Bisa gak sih kamu jangan cengeng mulu? Siapa yang gak bisa nangis? Siapa yang gak bisa ngelepas air mata? Bapak, ini salah paham. Kakakku, dia cuma bercanda sama kalian. Aku lihat dia. Stop! Siapa kakakmu? Jangan asal ngomong. Hal kayak ada maling di rumah, siapa yang bakal bercanda? Bapak kepala polisi, mobil sportku emang hilang. Pembantu bilang, dia nggak sentuh, dan semua baju di lemariku udah dirusak semua. Copian rekaman kamera, udah disuruh ambil. Nanti siapa malingnya, pasti ketahuan. Zilan, aku tahu latar belakangmu tinggi, tapi itu bukan alasanmu untuk menghina aku di depan umum. Meskipun aku miskin, aku juga punya harga diri. Apakah karena kamu kaya, bisa seenaknya menghina aku, menginjak-injak harga diriku? Memangnya kenapa kalau kaya? Hah? Uang itu juga hasil jerih payah ayah dan ibuku. Memangnya karena aku kaya, aku pantas mati? Oh, kalau menurutmu begitu, berarti semua orang kaya di sini pantas mati dong. Iya juga ya. Aku tidak bilang begitu. Kenapa kamu memfitnah aku? Kenapa dia hari ini tiba-tiba jadi susah ditangani? Dulu cuma nangis dikit, dia langsung nurut semua. Aku memfitnah? Lepas dulu gaun malam yang kamu pakai ini. Ini aku pesan khusus untuk hari ini, bukan buat kamu pakai sebagai gaun pengantin. Aku bilang juga, gaun ini kok pas dipakainya aneh banget. Ternyata dipakai diam-diam. Cih, ngemaling baju majikan, masih berani ngomong harga diri, sungguh munafik. Ternyata dia anak asisten rumah tangga keluarga Xie ya. Pantasan dulu aku tidak pernah melihatnya. Aku tidak. Dulu, kamu kan dulu mau berbagi segalanya denganku. Aku kira, Kamu pakai bajuku, lalu mendekati tunanganku sangat erat. Seolah-olah aku yang mengganggumu. Cukup. Xie Zilan, jangan keterlaluan. Cuma baju doang. Xiao Xiao memakainya ya lebih cantik darimu. Tidak bisakah kamu lebih lapang dada? Belajarlah kebaikan Xiao Xiao, berikan saja bajunya padanya. Pak polisi, ini cuma salah paham. Maaf sudah merepotkan. Apakah Anda yang melapor? Bukan? Silakan minggir. Xie Zilan, di acara penting seperti hari ini, kamu harus membuatnya memalukan, membuat semua orang tidak enak. Pergi sana mati. Yanjing, dengan hak apa kamu berani mengatur-atur aku di sini? Kau berani bicara seperti itu padaku? Jangan menyesal nanti. Hah? Kamu anak haram. Berani bermesraan dengan anak pembantu di hadapanku? Masih berani bersikap kurang ajar padaku? Kau berani menghinaku. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat mencintainya. Selalu menuruti semua keinginannya. Tapi pada akhirnya, aku mati mengenaskan di tangannya. Aku bukan lagi orang bodoh yang hanya mikirin cinta. Paman Yan. Sekarang ini baru pertunangan. Aku belum masuk ke keluarga Yan. Dia sudah berani memperlakukanku seperti ini hanya demi seorang perempuan. Kalau menurutku, pertunangan ini lebih baik dibatalkan saja. Jangan dong. Hahaha. Zilan, lihatlah. Ini tidak perlu sampai segitunya. Hahaha. Ini, Yanjing. Cepat minta maaf pada Zilan. Keluarga Yan bisa seperti sekarang ini semua karena ditopang oleh pernikahan ini. Aku tidak salah. Minta maaf untuk apa? Minta maafkan tidak akan mengurangi dagingmu. Nak, kamu ingat dulu kita hidup susah di perantauan. Susah payah baru bisa sampai di titik ini. Sayang, dengarkan kata ibu, cepat minta maaf pada Zilan. Kamu kira siapa dirimu? Kalau bukan karena putri kesayanganku menyukaimu, kau anak haram, berhak apa berdiri di sini? Dan kau juga, berani-beraninya mengganggu putriku. Aku tidak. Xiao, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Kamu sangat mengecewakanku.
Bibi Xie, Anda melihatku tumbuh besar. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Anda paling sayang padaku. Cepat, tolong bantu aku jelaskan pada mereka. Aku ingin percaya padamu. Tapi aku lebih percaya hasil penyelidikan polisi. Bapak polisi, tolong bawa dia pergi. Masalah hari ini harus diselidiki sampai jelas. Tidak, aku tidak mau pergi. Ayah, Ibu, Xiao Xiao tidak sengaja. Lagi pula, Xiao Xiao itu baik hati, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Diam kau. Lihat dirimu yang tidak berguna ini. Mengiba-iba demi seorang perempuan, kau mempermalukanku. Ayah, Kemari. Zilan, maafkan ibu. Salah ibu yang buta, tidak bisa melihat sifat asli mereka, sampai-sampai anak kesayangan ibu teraniaya. Ibu, sudah berlalu. Ayo pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi. Ayo, Lepaskan. Xiao Xiao. buktinya sudah jelas. Masih mau membela diri? Zilan, aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salahku. Aku cuma ingin bercanda denganmu. Aku bersumpah, aku tidak pernah berniat merusak pesta pertunanganmu. Maafkan aku, ya? Total semua kerugiannya adalah Rp530.000. Kalau kau bisa mengganti, aku langsung buatkan surat pernyataan damai. 530.000? Betul. Kalau salah, harus mengaku. Kalau kena pukul, harus berdiri tegak. Prinsip ini saja tidak mengerti? Gaji ibuku sebulan cuma 7.000. Mau kami bayar pakai apa? 530.000 bukan jumlah kecil. Yanjing dikurung oleh keluarganya. Sekarang dia sendiri susah. Lihat siapa yang bisa membantumu menutup lubang ini. Zilan, kumohon, lihatlah persahabatan kita 20 tahun ini. Lepaskan aku kali ini. Tidak sanggup bayar? Kalau begitu, masuk penjara saja. Kalau bukan karena di kehidupan sebelumnya aku menganggapmu adik sendiri, mempercayaimu, menyayangimu, mana mungkin anak seorang pembantu berani melawanku? Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Perempuan bodoh ini tiba-tiba berubah. Tidak, aku masih punya cara. Aku masih punya cara. Kukira bisa membuatnya membusuk di penjara. Dalam waktu sesingkat ini, siapa yang mengumpulkan uang untuknya? Tasnya tertinggal. Ahau, kau yang terbaik. Uang ini akan ku kembalikan pelan-pelan. Aku sayang kamu. Si bodoh Xie Zihao ini. Ternyata dia yang menolong Su Xiao Xiao. Ini sama saja seperti memindahkan uang keluarganya sendiri dari saku kiri ke kanan. Su Xiao Xiao, aku akan membuatmu dan Yanjing membayar mahal. Zihao, kemarin aku benar-benar ketakutan. Gak apa-apa. Selama aku ada di sini, aku pasti akan melindungimu, ya? Sini, kan kamu suka makan ini? Makan yang banyak. Xiao Xiao, sini, minum susu. Baik, Ini lagi membalas dendam untuk anaknya sendiri, mengeluarkan amarah. Bermaksud memberi aku pelajaran. Minum yang banyak, tenangkan diri, cepat minum. Ehem. Pak Gong, Nona, ada apa perintahnya? kamu lihat, dari aku turun tangga sampai sekarang, sarapan saja belum siap. Bagaimana kalau kita ganti pembantu saja? Baik, Nona. Saya akan segera urus. hei. Xie Zilan, berdasarkan apa kamu memecat ibuku? Hah, keluarga Xie kami bukanlah badan amal.
Aku juga tidak punya banyak belas kasihan untuk memelihara seorang pembantu yang menuang air saja tidak bisa. Kamu sendiri tidak punya tangan? Menuang segelas air saja bisa bikin kamu mati? Xie Zihao, jangan paksa aku menamparmu di pagi hari. Seorang pembantu tidak bekerja, malah dihormati seperti nenek moyang. Justru kamu, otaknya kemasukan air, tidak bisa membedakan hitam putih, malah membantu orang luar menyalahkan kakakmu sendiri. Nona, saya dipekerjakan oleh Tuan dan Nyonya, bukan dibayar olehmu. Kamu ingin memecatku. Kamu tidak punya hak itu. Tuan dan Nyonya paling tidak suka orang tak beradab seperti ini. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Aku di keluarga Xie sudah lebih dari 10 tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Aku selalu menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Kamu malah berbicara seperti ini kepada orang tua sepertiku. Sungguh tidak tahu sopan santun. Maku bilang anakku tidak beradab, kalau begitu pergilah jadi pembantu di rumah orang yang beradab. Di pesta pertunangan, ayah ibu tahu, orang yang mereka besarkan bertahun-tahun, Su Xiaoxiao, ternyata adalah pengkhianat. Bahkan berani mengganggu anak kesayangan mereka. Ayah ibu tentu saja tidak akan lagi memberi ibu dan anak itu sedikit pun muka. Ibu, kenapa tiba-tiba mulai membela Xie Zilan? Si bodoh ini, aku sama sekali tidak boleh meninggalkan keluarga Xie. Kalau tidak, di mana lagi anak perempuanku bisa menemukan Xie Zihao orang yang mudah ditipu seperti ini? Ibu, bukan itu maksudku. Aku hanya kasihan pada Nona besar. Khawatir dia dirugikan di luar. Karena itulah. Aduh, ibu ini semua karena Xie Zilan, dia yang benar, tapi tidak mau mengalah dia yang salah duluan. Biasanya dia suka mengganggu Xiao Xiao. Xiao Xiao, kami berhati lapang, kalau bukan karena dia, aku sudah lama. Sudah lama bagaimana? Xie Zihao, di sini bukan tempatmu bicara. Pergi ke kamarmu. Ibu, Hem, Xie Zilan kau tunggu saja. Kamu? Bodoh yang tidak berguna. Kalau kau pergi aku dan ibuku bagaimana? Nona besar. Kumohon, jangan biarkan ibu memecatku. Anda minum dulu, tenangkan diri. Urusan ini kita lupakan saja. Tidak memecatmu? Bisa, kalau begitu berlutut. Berlutut bersama Su Xiaoxiao, di hadapanku, mintalah padaku. Aku akan pertimbangkan untuk membiarkan kalian tinggal. Kalian, ibu dan anak perempuan, sudah membuatku menderita begitu parah. Bagaimana mungkin aku begitu saja membiarkan kalian pergi dengan mudah? Tidak mungkin aku. Aduh cepat, berlutut. Apakah kau ingin membiarkan ibu mengusirku? Nona besar ibu, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan keluarga Xie. Anda tenang saja, aku kedepannya pasti akan bekerja dengan baik sama sekali. Tidak akan mengulangi kesalahan hari ini. Xie Zilan penghinaan hari ini aku, Su Xiaoxiao, akan mengingatnya. Suatu hari nanti aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Su Xiaoxiao, dipaksa oleh orang, rasanya dihancurkan oleh orang. Tidak enak, kan? Ini baru permulaan, kau harus menikmatinya dengan baik. Xie Zilan. Xie Zilan, aku tidak menyangka kau begitu jahat. Xiao Xiao hanya memakai bajumu, kau tidak hanya ingin mengusir mereka, kau juga memaksa mereka berlutut. Kau benar-benar tidak masuk akal. Cuma pakai sebentar. Anak seorang pembantu. Mengambil bajuku tanpa izin. Itu namanya mencuri. Mengerti? Mencuri. Apa mencuri tidak mencuri? Bicaranya kasar sekali. Xiao Xiao pakai bajumu, itu menghormatimu. Sekarang, segera, minta maaf pada ibunya dan dia. Kalau tidak, aku akan membatalkan pertunangan. Yanjing, oh Yanjing. Kamu masih pikir aku adalah Xie Zilan di kehidupan sebelumnya, yang merendahkan diri sampai ke debu karena kamu? Mengancamku dengan ikatan pertunangan? Baik, batal bertunangan? Bagus. Apa katamu? Kalau kamu begitu berprinsip, maka kita batal bertunangan. Mulai sekarang kita berpisah jalan, tidak saling berhutang. Pernikahan ini tidak jadi kulanjut. Keluar pintu, belok kanan. Hati-hati di jalan. Ya. Xie Zilan, jangan main-main denganku, permainan tarik ulur ini,
jangan pura-pura. Biasanya aku cuekin kamu, kamu sudah merengek-rengek, hari ini aku yang hubungi kamu, dalam hati pasti senang sekali, kan? Sekarang, segera, langsung, minta maaf pada mereka, aku bisa anggap hal ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Marah? Coba tunjukkan marahmu padaku. Jujur saja, seumur hidupku, aku belum pernah lihat seperti apa katak jelek lagi marah. Biasanya kalau aku begini, dia pasti sudah nangis minta maaf. Hari ini dia malah semakin menjadi-jadi. Jangan coba-coba tantang batasku. Kamu gila. Hari ini aku tidak hanya akan menantang batasmu, aku juga mau lihat tulangmu ini tahan dipukul atau tidak. Kamu berani. Kamu ngomong sama siapa? Siapa yang kamu ajak bicara? Batal tunangan, ya? Batal tunangan? Bagus. Kalau kamu tidak ada dukungan dari keluarga Xie, kamu cuma seorang anak haram. Xie Zilan, kamu sekarang, segera, langsung, minta maaf padaku. Kalau tidak, aku sekarang telepon orang tuaku. Aku kasih tahu mereka, calon menantu mereka adalah seorang perempuan kasar, akan kuperlihatkan pada seluruh Haicheng, wajah aslimu yang sebenarnya. Terserah kamu. Hei! Wanita munafik, jelas-jelas dalam hatimu sendiri sangat panik. Takut aku benar-benar cuekin kamu, jadi kamu pukul aku agar aku terus terlibat denganmu. Xie Zilan, kamu minta maaf sama aku sekarang juga, baru aku pertimbangkan untuk nggak kasih tahu orang tuaku. Kalau nggak, citramu di mata mereka bakal hancur berantakan. Dia paling peduli sama pandangan orang tuaku tentang dia. Selanjutnya pasti dia nangis dan minta-minta padaku, ya? Hei, Mama Wu. Besok aku pengen makan kue mochi. Kamu beliin beras ketan, terus buat sendiri, ya? Harus kenyal tapi nggak lengket, ya? Baik, Nona. Iya, terus, bakmi ikan bola. Aku mau yang ikannya ikan mas, durinya dibuang, dagingnya dilumatkan. Jangan sampai ada yang nyangkut di mulutku. Xie Zilan, jangan keterlaluan. Kamu suruh Ibu Xiao Xiao ngerjain pekerjaan yang cerewet banget. Kamu pikir kamu siapa? APD, APD, APD. Aku memang orang penting. Mama Wu, kalau mau kerja, kerjain. Kalau nggak mau, minggir. Kalau kamu nggak mau ngerjain ini, banyak yang mau. Aku bisa. Aku mau kok. Xie Zilan, kenapa sekarang kamu jadi sekejam dan tak berperasaan ini? Paman Gong, kamu bilang, anak dari pembantu ini harusnya punya sikap seperti anak pembantu, kan? Mengerti, Nona besar. Hei, kalian ngapain? Kenapa gerakin barang-barangku? Nona besar bilang, kamar utama itu untuk tuan rumah. Kamu dan ibumu tinggal di ruang cuci aja. Apa? Ruang cuci? Tempatnya sempit dan lembab. Aku bisa sakit kalau tinggal di sana. Yanjing! Xie Zilan, gimana bisa kamu suruh Xiao Xiao tinggal di ruang cuci? Sekarang juga suruh mereka pindahin barang-barang Xiao Xiao kembali, kalau enggak, aku langsung batalin tunangan kita. Batalin tunangan? Bagus. Paman Yan. Aku kasih tahu Bapak, ya. Anak Bapak mau batalin tunangan sama aku. Nggak apa-apa. Aku juga setuju. Oh ya, proyek 1 miliar di selatan kota kita itu, kerjasamanya kita hentikan saja. Kamu gila. Demi cari gara-gara, kerja sama berani kamu putus. Kamu demi anak seorang pembantu berani batalin tunangan sama aku. Kenapa saya tidak bisa memutuskan kerjasama? Xie Zilan, saya akhirnya memberi kamu satu kesempatan. Suruh mereka segera, jet barang-barang Xiao Xiao dikembalikan, kerja sama dipulihkan. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak, saya akan keluar dari pintu ini, kamu bersujud memohon saya juga tidak akan kembali. Tidak perlu 3 detik, dia akan lari terbirit-birit, menangis memohon saya. Zilan, saya lagi memberi kamu, kesempatan terakhir.
Xie Zilan, kamu hari ini makan obat yang salah, bahkan berani mengunci saya di luar pintu? Xie Zilan, buka pintunya. Cepat buka pintunya. Zilan, kenapa kamu benar-benar menutup pintu? Buang sampah tidak menutup pintu? Apakah disimpan untuk membuat diri sendiri jijik? Kamu, Apa yang terjadi? Kenapa begitu ramai? Apa yang terjadi di luar? Tuan dan Nyonya. Putri tidak hanya mengunci Tuan Yan di luar pintu dan menghina. Juga mengambil keputusan sendiri, menelepon untuk memutuskan pernikahan. Kamu memutuskan pernikahan? Ya, Xie Zilan, Bapak Xie paling menghargai wajah dan kepentingan keluarga. Pernikahan ini, apakah bisa kamu putuskan begitu saja? Hari ini kamu tidak mati, juga harus kehilangan satu lapisan kulit. Bapak Xie. Zilan sendiri, Bapak Yan menelepon, mengatakan perjanjian pernikahan dibatalkan, juga memutuskan kerjasama kedua belah pihak. Tuan Yan, keluarga, wajah, kemampuan, mana yang bukan top. Hanya dia tidak meremehkan Nona. Ini Nona, keberuntungan yang luar biasa. Zilan, kamu benar-benar menelepon. Kerjasama kedua belah pihak dibatalkan. ya, benar. Kamu mengatakan apa? Xie Zilan, hari baik kamu sudah berakhir. Tuan, tenangkan diri Anda. Nona, dia masih muda, tidak mengerti. Kami bisa memahami. Tetapi orang luar hanya akan mengatakan, Nona bertindak semaunya. Tidak ada hukum, tidak ada langit. Di masa depan siapa lagi berani menikahinya? Ibu, kamu mengatakan beberapa patah kata. Dia pasti tidak sengaja. Tuan, untuk masa depan Nona. Kali ini, kamu tidak bisa lagi melindungi dia. Pasti harus memberi keluarga Yan sebuah penjelasan. Pukul mati Xie Zilan wanita ini. Tuan, kalau kamu benar-benar marah, pukul. Tuan, Anda salah orang. Paman Xie, kenapa kau pukul ibuku? Kurang ajar. Anakku. Seorang pembantu berani, banyak bicara. Zilan, kau sudah yakin benar-benar mau membatalkan pertunangan? Nak, pertunangan ini, kalau mau lanjut, lanjut, kalau mau batal, batal. Ayah dan ibu selalu mendukungmu. Sampaikan perintah. Mulai sekarang, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Yan. Mulai saat ini, antara keluarga Si dan keluarga Yan, tidak ada hubungan lagi. Baik. Xie Zilan, kalau kau tidak keluar, aku benar-benar pergi, jangan menyesal nanti, jangan salahkan aku kalau nanti aku kejam. Zilan, kalau kau memang ingin membatalkan pertunangan, kita harus menjelaskannya. Kepada mereka. Ayo. Hah? Dia memang menyesal? Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Hari ini, aku akan membuat Xie Zilan berlutut di depan umum, menangis dan memohon padaku untuk kembali. Ayah, ibu, aku tadi dengan Zilan, hanya pertengkaran kecil antara sepasang kekasih. Aku tahu. Zilan ini, dari kecil dimanja, nampak, tidak mengerti apa-apa. Sebagai pria, hatiku lapang, aku sudah memaafkannya. Anakku ini, memang tidak mengerti apa-apa. Dulu, aku sudah menasihatinya untuk berpikir matang sebelum bertunangan. Tapi dia bersikeras. Sekarang, dia malah mau membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Benar-benar mau batalkan? Xie Zilan, pikirkan baik-baik, akibat dari pembatalan pertunangan ini. Sudah kupikirkan matang-matang. Dulu, setidaknya aku menganggapmu manusia. Walaupun kau anak haram, tapi sekarang aku sadar. Begitu kau lepas dari pengaruh keluarga Xie, kau bahkan tidak lebih baik dari anjing liar yang menggonggong di pinggir jalan. Xie Zilan, bukankah kau hanya cemburu pada Su Xiao Xiao? Kau hanya iri karena dia
lebih cantik dan lebih menawan darimu, lebih lembut darimu, aku bisa memaafkan kejahatanmu. Tapi kau harus segera minta maaf padaku, dan Xiao Xiao, kalau tidak, seumur hidupku, aku tidak akan memaafkanmu. Kau siapa? Berani membentak anakku? Ayah, jangan pukul dia. Kenapa? Nak, kau menyesal? Dia ternyata masih tidak tega meninggalkanku. Nak, kamu menyesal, ya? Kalau begitu, ayah terlalu gegabah, ya? Nak, kamu kan sangat suka sama Yanjing. Apa kamu terlalu buru-buru? Xie Zilan, ayahmu memukulku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Ayah ibu hanya ingin melindungiku, tapi Yanjing itu serigala pendendam, jangan sampai mereka karena aku menjadi duri dalam matanya. Ayah, ibu, urusan ini biar aku sendiri yang menanganinya. Wanita Xie Zilan ini, cuma mulutnya saja yang keras. Asal aku sedikit lebih tegas, dia pasti akan menurut dan merengek-rengek. Xie Zilan, meskipun kalian sekarang bertiga sekeluarga berlutut minta maaf ke aku beritahu kamu, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Kamu. Berani-beraninya kamu memukulku? Tamparan ini untuk mengajarimu mengenali posisimu sendiri. Sekarang pertunangan kita sudah dibatalkan. Kamu segera pergi. Xie Zilan, kamu pikir pertunangan ini bisa kamu batalkan semaumu? Aku beritahu kamu, kalau terus-terusan berulah begini, jangan sampai kamu menyesal. Kamu begitu mencintaiku, nanti, meskipun kamu nangis-nangis mohon aku kembali, aku tidak akan kembali, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yanjing, dulu aku terlalu bodoh, terlalu menganggapmu manusia. Sekarang pertunangan kita sudah batal. Kamu bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depan pintu ini. Kamu mau apa? Mau apa? Seseorang? Buang dia keluar. Mulai sekarang, Yanjing dan anjing dilarang muncul di sini. Xie Zilan ini salah minum obat, ya? Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Baik, tidak peduli bagaimana dia nanti memohon padaku, aku tidak akan memaafkannya lagi. Baik, Xie Zilan, kamu berani sekali. Tidak usah. Lepaskan, aku pergi sendiri. Ayah, ibu, kalian lihat foto ini. Zihao. Dan juga Xiao Xiao. Di kehidupan sebelumnya, Xie Zihao dibawa Su Xiao Xiao ke kasino bawah tanah, kalah telak. Dan juga dibujuknya untuk membuka kasino. Akhirnya masuk penjara. Di kehidupan ini, aku sudah dari dulu menyewa detektif swasta, mendapatkan bukti kunci. Xiao Xiao, Zihao, akhirnya kamu pulang. Zihao, kamu harus menegur Nona Zilan. Dia memaksa Xiao Xiao pindah ke kamar sebelah ruang cuci yang jelek itu. Kamar itu dingin dan lembab. Tubuh Xiao Xiao yang lemah mana tahan. Xie Zilan. Berani-beraninya memperlakukan Xiao Xiao seperti ini. Cari mati. Tidak apa-apa, Zihao. Nasibku hina. Aku tahan. Asalkan bisa tinggal di keluarga Xie, bertemu denganmu, tinggal di kandang anjing pun aku rela. Jangan sampai kau berkonflik dengan kakakmu karena aku. Aku akan sedih melihatmu. Ibu, lihat kan. Selama Zihao melindungiku, rumah ini, aku bisa tinggal di mana saja, yang ku mau. Memang anakku yang punya kemampuan. Zilan si bodoh itu. Mana bisa menandingi anakku. Xie Zilan. Siapa yang berani memberimu nyali menyuruh Xiao Xiao tinggal di ruang cuci? Ayah. Kalian kenapa di sini? Kenapa aku punya anak seperti kau, si pemboros? Lihat perbuatanmu. Kau yang ngadu? Xie Zilan. Aku tidak akan melupakan ini. Bangsat, kau sudah di ujung tanduk tapi masih belum sadar. Masih berani menyalahkan kakakmu. Ayah. Bisnis kasinoku benar-benar bagus, sangat menguntungkan. Kau masih berani bicara. Hari ini, kubunuh kau dasar binatang. Ayah, ajarilah dia baik-baik. Hari ini kuhancurkan kedua tanganmu,
Lihat kau masih berani judi tidak? Ibu, dengar tidak? Zilan sekarang pasti dipukuli setengah mati oleh Zihao. Serves dia. Inilah akibatnya melawanku. Tunggu sampai Zihao membuatnya menyerah. Lihat dia masih bisa sombong apa tidak. Nanti, kusuruh dia berlutut, memohon padaku untuk pindah kembali ke kamar utama. Harus suruh dia menyajikan teh dan air untuk kita berdua. Minta maaf. Hari ini kuhancurkan kedua tanganmu, lihat kau masih berani judi tidak? Jangan pukul lagi. Ayah, jangan pukul lagi. Sudah. Cukup. Kembali sini. Dasar anak kecil, berani kabur. Cuma segini nyalinya, berani buka kasino. Kukira dia sehebat apa. Jangan pukul. Zihao, Tuan muda. ada apa ini? Tuan muda. Kenapa kau dipukul? Zihao, ada apa? Kenapa kau penuh luka? Hidungmu berdarah, lihat. Dipukul. Bukannya seharusnya Xie Zilan? Ayah, tenangkan diri. Tuan, aku menemukan anting-anting safir Nyonya yang hilang 2 hari lalu. Paman Gong, ibu baru-baru ini kehilangan beberapa barang. Coba periksa kamar Naniwu. Baik, Syukurlah sudah ketemu. Di mana ditemukannya? di kamar Naniwu. Aku juga menemukan cincin zamrud dan gelang es. Milik Nyonya yang sebelumnya hilang. Keterlaluan. Seorang pelayan, berani mencuri barang majikan. Telepon polisi, Baik, Di kehidupan sebelumnya, Naniwu lah yang memberi ide pada Yanjing, menyuruhnya membunuhku. Sudah lama menyusahkannya, amarahku juga sudah keluar. Saatnya mengakhiri ini. Darah hidung. Tuan muda, kamu baik-baik saja. Buwu. Tuan, lihatlah. Wajah tuan muda ini, tangannya ini, semua bekas pukulan Nona. Dia cuma membela Xiao. Minta dia tinggal di kamar yang dulu. Nona langsung main tangan sekejam itu. Paman Xie, Tante Xie. Ini karena tubuhku sendiri yang lemah, tidak tahan udara lembab. Zihao hanya pergi membela aku, mengatakan kata-kata yang adil. Aku juga tidak menyangka dia akan dipukuli oleh kakak sampai begini parahnya. Kata-kata yang adil? Anakku suruh kamu tinggal di mana, ya di situ kamu harus tinggal. Anak seorang babu, benar-benar mengira diri sendiri adalah nona keluarga Xie. Kamu berani di sini pilih-pilih? Tapi, si sampah ini, bukannya bilang bisa menghadapi Xie Zilan, aku mau tinggal di mana ya di mana. Zihao, katakan sesuatu dong. Ayah, ibu. Ini semua salah Xie Zilan. Biarkan Xiao tinggal kembali ke sana. Tinggal kembali? Tinggal kembali untuk mencuri lagi? Mencuri? Xie Zilan. Jangan asal menuduh. Buwu, kalung ini familiar, kan? Ditemukan dari lemari bajumu. Kalung ini kenapa bisa ada di tangannya? Aku jelas-jelas menguncinya di brankas. Nyonya, aku difitnah. Bukan aku yang ambil. Aku tidak. Nona, kenapa kamu memfitnahku? Memfitnah? Buwu, kamu mencuri begitu banyak perhiasanku. Tidak. Bukan aku yang ambil. Aku tidak. Aku difitnah. Nyonya. Xiao. Mama difitnah. Tolong Mama. Aku tidak mau masuk penjara. Mama, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Karena melibatkan jumlah besar, mohon kesediaan kalian ikut aku untuk membuat laporan. Baik, Aku difitnah, Nyonya. Difitnah. Xie Zilan, kamu segera, sekarang juga suruh polisi lepaskan mamaku. Mamamu mencuri begitu banyak perhiasan keluarga kami. Nilai barangnya besar, kurasa dia harus mendekam di dalam beberapa tahun.
Barang-barang keluargamu, bukankah itu juga barangku? Bukankah kita tumbuh besar bersama sejak kecil? Ibuku mengambil sedikit barang dari keluargamu, kenapa? Wah, masuk akal sekali ya. Coba bilang ke polisi. Kamu. Xie Zilan, adikmu dan tunanganmu, sekarang semuanya ada di pihakku. Kamu pikir, Loach di kubangan lumpur seperti kamu ini, masih bisa bikin kehebohan apa lagi? Kita lihat saja nanti. Aku pasti akan membuatmu menderita. Ini malah mengingatkanku. Yan Jing dan Xie Zihao ini, walaupun sudah kuterjang habis-habisan, tapi belum sampai ke titik tidak bisa bangkit lagi. Situasiku saat ini belum terlalu optimis. Pak Gong, siapkan mobil, kita ke rumah keluarga Yan. Nona, bukankah Nona sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Yan? Kenapa masih mau ke sana? Tentu saja untuk memainkan sebuah sandiwara yang bagus. Jing, aku sebelumnya terlalu berlebihan. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, ya? Asalkan aku berpura-pura menjadi orang yang tergila-gila cinta, Yan Jing akan tanpa pikir panjang masuk ke dalam sandiwaraku. Xie Zilan, sudah kukatakan padamu, tidak peduli bagaimana kau memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Jing. Aku terlalu mencintaimu, makanya aku sampai menyasar Su Xiao Xiao. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku, ya, ku mohon. Jing. Xiao Xiao pasti sangat membenciku sekarang. Dia tidak mau memaafkanku. Aku adalah seorang pendosa. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus dosa-dosaku. Jing, maafkan aku, ya? Kalau kau tidak memaafkanku, juga tidak apa-apa. Ini kartu bankku. Di dalamnya ada 6 juta. Itu semua tabunganku. Semua uang jajanku. Kamu ambil saja. Beli sesuatu untuk Xiao Xiao. Anggap saja sebagai kompensasi, oke? Kali ini, melihat kamu sudah begitu paham, aku akan memaafkanmu dulu. Xie Zilan ini ternyata sangat tergila-gila padaku. Ini adalah kunci tempat tinggal Xiao Xiao. Aku tahu aku telah melukainya sangat dalam. Dia tidak mau menemuiku. Kamu pergi saja mewakiliku untuk merawatnya, ya? Apa yang kamu katakan semuanya benar? Lebih benar dari emas murni. Jing, asalkan kau mau memaafkanku, apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Zilan, tenang saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di kemudian hari. Jing. Yan Jing, kamu begitu bersemangat pergi mencari Su Xiao Xiao. Hadiah besar yang menanti-nanti. Entah kamu bisa menerimanya atau tidak. Zihao, hati-hati di jalan ya. Ya, aku tahu. Kamu juga, pulang cepat-cepat, jangan sampai masuk angin. Kalau gitu, aku pergi dulu. Dah. Xiao Xiao. Halo? Tuan muda, ada masalah besar. Nona besar membawa beberapa pria bertubuh besar keluar rumah. Sepertinya aku dengar, dia bilang mau pergi ke rumahmu di Lanting Yuan. Dia juga bilang mau memberi pelajaran kepada seseorang. Cepat pulang dan lihat. Lanting Yuan. Xiao Xiao. Xie Zilan, aku beritahu kamu. Kalau kamu berani sentuh Xiao Xiao sedikit saja, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Tidak akan berhenti. Aku ini kakak kandungmu sendiri. Kamu mau apa? Xie Zihao, aku sekarang sebentar lagi sampai di rumah harta karunmu yang menyimpan kekasih.
Aku akan membuat Su Xiao menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kalau hari ini aku tidak bisa membuatnya dikeroyok pria-pria bertubuh besar, aku tidak akan menyandang marga Xie lagi. Xie Zilan, kalau ada masalah, serang aku saja, jangan sentuh dia. Kalian naik ke atas. Bunuh si jalang itu untukku. Xie Zilan, berani-beraninya kamu. Entahlah, apakah adik bodohku ini kali ini bisa melihat wajah asli Su Xiao. Xiao Xiao, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Kenapa dia kembali? Bajingan. Berani-beraninya mengganggu Xiao Xiao. Aku bunuh kau, kubunuh kau, Kalian berhenti berkelahi. Hentikan. Kalian berhenti berkelahi. kubunuh kau. Kalian berhenti berkelahi. Jangan rekam aku. Tuan Yan, Tuan Xie, kenapa bisa begini? Jangan rekam. Nona Xie, apa pendapat Anda tentang tunangan Anda yang selingkuh? Apa pendapat Anda? Nona Xie, adik Anda, dan tunangan Anda berbagi satu wanita yang sama. Apakah Anda tahu tentang hal ini? Nona Xie, apa pendapat Anda tentang tunangan Anda yang selingkuh? Apa pendapat Anda? Nona Xie, adik Anda dan tunangan Anda berbagi satu wanita yang sama. Apakah Anda tahu tentang hal ini? Nona Xie, Jangan direkam. Nona besar benar-benar pandai berakting. Paman Gong. Lain kali jangan beli bawang yang pedas seperti ini. Pedasnya sampai bikin kepalaku pusing. Baik, Nona besar. Halo? Zilan, kamu harus menolongku. Zihao bilang mau menghancurkan keluarga Yan. Kalau kamu tidak membantuku, ayahku akan mengusirku keluar rumah. Zilan, kamu, anakku. Zilan, kamu pukul aku, caci maki aku, bahkan bunuh aku pun boleh. Tapi kamu benar-benar harus menolongku. Ayahku, dia benar-benar akan mengusirku dari rumah. Zilan, ini salah Ajing yang bodoh. Ini salah Bibi yang tidak mendidiknya dengan baik. Maafkan dia, ya. Kalau kamu tidak memaafkannya, Paman Yan kamu benar-benar akan mengusir kami keluar. Kamu tidak tega melihat Bibi hidup menggelandang di jalanan, kan? Orang seperti Yan Fuhai ini, demi harta keluarga, bahkan ibunya sendiri pun bisa dia tewaskan. Apalagi kalian berdua, selingkuhan yang tidak bisa dipertontonkan dan anak haram. Bibi akan bersujud padamu. Bibi. Karena urusan sial Ajing ini, jadi heboh di seluruh kota. Sekarang semua orang di kota tahu kalau aku, Xie Zilan, adalah wanita yang tidak berharga, yang tidak ada yang mau, meski aku yang mendekat. Zilan, percayalah padaku. Itu semua gara-gara wanita Su Xiao itu. Dia yang menggoda aku. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Kalau kamu tidak punya niat padanya, mana mungkin dia bisa menggoda kamu? Dia memberiku obat. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, itu semua gara-gara perempuan jalang Su Xiao itu. Dia yang memberi obat pada Ajing. Jadi Ajing baru tidak bisa mengendalikan dirinya. Zilan, di hati Ajing hanya ada kamu seorang. Dikasih obat ya? Bagus. Kalau begitu, kamu klarifikasi ke seluruh internet. Kamu bilang saja, kalau Su Xiao adalah wanita yang sembarangan. Dia yang memberimu obat, kamu sama sekali tidak menyukainya. Aku Tidak mau bilang, ya? Kalau begitu kita putus. Aku bilang. Aku, Yan Jing, ingin mengklarifikasi. Masalahku dengan Su Xiao, ini semua direkayasa. Su Xiao yang mendekatiku, memberiku obat, membuatku tidak sadarkan diri. Dia adalah wanita yang penuh rekayasa dan sembarangan. Aku, Yan Jing,
dari awal sampai akhir, di hati hanya ada Xie Zilan seorang. Wanita Xie Zilan ini berani mengancam Ajing untuk menyusahkanku. Sudah cukup, Belum. Lanjutkan. Xie Zilan. Jangan kau tidak tahu terima kasih, aku sudah seperti ini. Sekarang, kamu dan ibumu yang memohon padaku. Apa hakmu untuk melawanku? Zilan. Aku salah. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tentu saja kau tidak bisa hidup tanpaku. Tanpa aku, kau dan ibumu akan diusir dari keluarga Yan, jadi gelandangan. Benar-benar jadi seperti anjing. Zilan, tolong pertimbangkan perasaanmu dengan Ajing selama bertahun-tahun ini. Maafkan dia. Aku mohon padamu. Berdiri. Ajing, perasaan kita selama bertahun-tahun ini? Tentu saja aku tidak bisa meninggalkanmu. Sebenarnya tadi, aku juga sedang emosi dan tidak sadar. Ajing, mari kita menikah. Menikah? Aku akan buktikan pada semua orang bahwa kau tidak salah. Kau hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Zilan. Aku sudah melakukan banyak hal brengsek yang salah. Kau masih mau menikah denganku? Tentu saja. Kau tahu diriku. Aku sangat mencintaimu. Asalkan kau hidup denganku dengan baik, aku bisa setuju dengan semua permintaanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Wanita ini, sampai aku selingkuh dan tidur dengan orang lain pun dia tahan. Dia pasti tidak bisa meninggalkanku. Baik. Zilan, kita menikah. Keluarga Yan kami pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Aku tunggu. Ayo, kita persiapkan pernikahannya. Nona, hal yang Nona suruh selidiki sudah jelas. Bukti-buktinya sudah siap. Yanjing, kali ini, utang lama dan baru kita akan kita selesaikan sekaligus. Ayah. Pak. Ribut apa lagi? Bikin masalah lagi? Tuan, ada kabar gembira besar. Xie Zilan setuju menikah dengan Ajing kita. Apa, Xie Zilan? Dia benar-benar setuju? Sudah pasti. Nah, Xie Zilan itu, dia tahu Ajing selingkuh, masih nggak rela melepaskannya. Malah nangis-nangis merengek, mau menikah dengan Ajing. Ternyata anak perempuan keluarga Xie di luar terlihat mewah. Tapi sebenarnya di dalam hati, tetap saja perempuan yang nggak bisa lepas dari laki-laki. Pak, harus segera dilaksanakan. Pernikahan semakin cepat semakin baik. Nanti undang media, kerabat dan teman, serta rekan bisnis, semuanya diundang. Baik, aku akan segera atur. Ajing, hebat juga kau, ya. Tanganmu cukup keras. Bisa membuat putri keluarga Xie jadi penurut. Iya, selingkuh sampai semua orang tahu, Nona Xie malah nggak marah, malah buru-buru mau menikah. Ilmu mengendalikan istrimu ini, nanti harus kau ajari aku, ya. Nggak ada cara. Siapa suruh dia nggak bisa hidup tanpaku? Gak bisa hidup, hah? Yanjing, hari ini akan kuperlihatkan padamu siapa yang sebenarnya. Gak bisa hidup. Zilan. Ini pasti Zilan, ya. Wah, cantik sekali. Zilan. Ini paman kedua. Halo, paman kedua. Zilan, karena nanti, kita semua sudah jadi satu keluarga, aku nggak tahu apakah ada satu hal yang bisa dibantu. Paman kedua. Ada apa? Silakan bicara. Selama Zilan bisa bantu, pasti akan bantu. Begini,
Aku, pabrik kecilku yang baru-baru ini, modalnya lagi macet. Bisa nggak minta keluarga Xie pinjam dulu 2 miliar, begitu modalnya lancar, langsung dikembalikan. Nah, Paman kedua, hal kecil seperti ini, keluarga Zilan punya banyak uang. 2 miliar, cuma urusan satu kalimat. Zilan, anak saya baru pulang dari luar negeri. Sudah lama mengagumi grup Xie. Bisa tidak diatur, jadi wakil direktur, buat pengalaman. Ahahaha, Ada juga anak perempuan saya. Sudah lama ingin masuk ke Yayasan Amal Keluarga Xie. Kalian tinggal kasih jabatan apa saja, sudah cukup. Atur, semua diatur. Selama dia kerabat Yanjing saya, dia juga kerabat Zilan. Sumber daya keluarga Xie mereka, seharusnya memang untuk kita pakai. oh, hahaha. Zilan, saya mengambil keputusan sendiri seperti ini, tidak apa-apa, kan? Yanjing. Di kehidupan sebelumnya, kamu juga seperti ini, membawa gerombolan parasit ini sedikit demi sedikit menghisap darah keluarga Xie kami. Xie Zilan, kita kan keluarga besan, kamu pinjamkan saya 500 juta untuk dana talangan, ada masalah apa? Jangan sok tidak tahu diri. Betul, saya mau terjun ke properti, keluarga Xie harus bantu saya buka jalan. Kalau tidak, hubungan keluarga kita ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau kalian mau bisnis properti, butuh uang, itu juga tidak bisa pakai uang Xie Group. Xie Zilan, paman-paman minta uang padamu, itu menghargaimu, memberi muka untuk keluarga Xie. Para paman, mau berapa, isi sendiri, ya? Tetap saja Yanjing kami yang paham, dermawan. Hahaha. Yanjing, kamu ngomong apa? Setelah hari ini, saya akan jadi istrimu yang sah. Urusanmu adalah urusanku, keluargamu adalah keluargaku juga. Saya akan nurut semua padamu. Lihat kan, Zilan di keluarga kami sangat lembut dan perhatian. Tetap saja Yanjing kami yang beruntung. Bisa dapat menantu sebaik ini. Hahaha. Yanjing, sudah tidak awal lagi. Ayo kita masuk. Baik, ayo. Yanjing, drama besar yang saya siapkan khusus untukmu ini, sekarang resmi dimulai. Putri keluarga Xie ini gila ya. Masalah Yanjing selingkuh ini sudah jadi buah bibir seisi kota. Dia malah mau menikah dengan sukarela. Cuma anak haram keluarga Yan aja. Apa yang istimewa sampai dia tergila-gila? Muka keluarga Xie sudah dipermalukan habis-habisan sama dia. Xie Zilan, kamu benar-benar murahan. Orang yang cuma ngikutin gue aja sampai segitunya kamu cintai. Nanti kalau kamu udah nikah, Yanjing akan jadi tuan di keluarga Xie. Uangmu, perusahaanmu, semua yang kamu punya akan jadi milik aku dan ibuku. Nona Xie, Yanjing selingkuh sudah diketahui semua orang. Kenapa kamu masih mau menikah dengannya? Nona Xie, dengan latar belakang dan kondisimu, kamu sepenuhnya bisa memilih pasangan yang lebih baik. Kenapa harus memaafkan seorang pria yang berselingkuh? Dia tidak selingkuh. Dia cuma terlalu mencintaiku. Cintanya ini meluap. Kebetulan ditampung sama wanita lain aja. Ya ampun, ini mah otak cinta tingkat dewa. Kalian sama sekali nggak ngerti cinta antara kami. Aku nggak mau kalian menjelek-jelekan dia seperti ini. Hah? Kasihan Direktur Xie, reputasinya seumur hidup, ternyata punya anak perempuan otak cinta. Ini bukan otak cinta. Menurutku, ini jelas-jelas kena guna-guna. Cepat cari dukun untuk periksa Nona Xie. Xie Zilan, ternyata kamu benar-benar cinta mati sama aku, bagus juga. Menelan keluarga Xie dan menghancurkanmu bakal gampang banget. Dengar nggak? Zilan aja nggak mempermasalahkan aku selingkuh. Kalian ribut apa di sini? Aku kasih tahu ya. Alasan Zilan mau menikah cuma sama aku karena aku, Yanjing, punya daya tarik, punya kemampuan. Zilan memang mau percaya sama aku sepenuh hati. Mau menikah sama aku. Zilan, kan begitu? Apapun yang kamu bilang, itu benar. Aku nurut semua sama kamu. Aku rela. Tuan, lihat nggak? Si Zilan ini sama Ajing kita dibikin nurut banget. Iya juga, Cing ini emang jago. Begitu pernikahan ini selesai, semua harta keluarga Xie harusnya ganti marga, jadi Yan. Wahahaha.
Para tamu undangan, mohon tenang. Sekarang saya umumkan, upacara pernikahan Bapak Yanjing dengan Nona Xie Zilan resmi dimulai. Aduh Yanjing, jahat banget kamu brengsek. Aduh Yanjing jahat kamu brengsek. Jangan pura-pura. Bukannya kamu suka aku yang brengsek begini. Jangan rekam aku. Jangan direkam. Diam aja ngapain? Cepat matiin videonya. Rekam, apa sih? Memangnya ada yang bagus buat direkam? Yanjing, di kehidupan sebelumnya, kamu dan Su Xiao Xiao menjebak ayahku sampai masuk penjara dan menghancurkan reputasinya. Hari ini rasanya, kalian juga harus merasakan. Yanjing, keluarga Xie sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah diam-diam selingkuh sama anak perempuan pembantu di belakang Zilan. Su Xiao Xiao, aku kasihan sama kalian. Ibu dan anak memberimu kehidupan mewah. Kamu malah membalas budi dengan pengkhianatan. Menggoda tunangan putriku. Bodoh, kenapa belum dimatikan juga? Tuan muda, videonya terkunci, nggak bisa dimatikan? Direktur Xie Nyonya Xie video jelek ini. Nggak ada apa-apanya juga. Laki-laki kan, mana ada yang nggak pernah salah. Asalkan Zilan bisa memaafkan Jing. Kita sebagai orang tua jangan ikut campur. Betul cewek, Xie Zilan ini cinta matian sama aku. Dia nggak bisa hidup tanpa aku, paling-paling dia cuma ngambek sebentar, ujung-ujungnya pasti nangis-nangis minta balik. Nikah sama aku. Zilan pasti ada orang yang sengaja menjatuhkanku. Jangan tertipu. Pernikahannya lanjut, ya? Xie Zilan kamu gila. Kamu mukul aku di depan banyak orang, aku nggak punya muka lagi. Videomu sudah tersebar ke publik. Masih berani bicara soal muka sama aku ah? Zilan, bukannya kamu bilang akan memaafkanku apapun yang terjadi? Memaafkan? Memaafkan orang yang tidak punya hati nurani dan tidak tahu balas budi sepertimu. Aku jijik mengatakannya. Xie Zilan, sudah cukup kamu mengamuk ini? Bagus, tepat sekali. Zilan, bajingan seperti dia sama sekali tidak pantas mendapat maafmu. Apalagi berdiri di sampingmu. Xie Zilan, kau? Sepertinya Zilan peduli dengan gengsi, peduli dengan nama baik keluarga Xie, makanya dia sengaja berpura-pura tegas di depan orang banyak. Baiklah, aku akan mengikutinya saja. Kasih dia jalan keluar. Lagi pula dia tidak bisa lepas dariku. Lambat laun dia pasti akan menikah denganku dengan patuh. Zilan, aku salah. Beberapa tamparan ini aku terima. Aku yang berbuat salah, pantas dipukul. Yanjing, kau memang pantas dipukul. Dan lagi, beberapa tamparan ini jauh dari cukup. Zilan, tenang dulu nak. Lihat, Jing kami ini dia hanya sesaat tidak sadar. Otaknya kemasukan air, makanya berbuat salah. Iya, Zilan. Jing ini, dia pasti akan berubah. Nanti juga akan baik padamu. Iya, Zilan. Lihat, hari ini datang begitu banyak tamu, datang begitu banyak wartawan. Mereka juga datang untuk menyaksikan pernikahan kalian. Bukan, kamu pertimbangkanlah kepentingan umum. Acara pernikahan ini diselesaikan dulu, ya? Kepentingan umum? Anakmu selingkuh di belakang anakku, berselingkuh. Orang yang dia selingkuhi itu malah anak dari babu. Kamu berani-beraninya masih meminta anakku mempertimbangkan kepentingan umum? Ibu Xie, bagaimana kalau kita selesaikan dulu acara pernikahannya? Mengenai kesalahan Jing, setelah pernikahan selesai, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Lalu aku bawa dia ke tempat ibu untuk minta maaf. Zilan, orang tuaku benar. Kita selesaikan dulu pernikahannya, nanti aku pasti akan menggantinya berlipat ganda. Yanjing, aku, Xie Zilan, sudah bukan orang yang di kehidupan sebelumnya bisa kalian remas-remas dan kendalikan sesuka hati. Kau pikir pernikahan ini bisa dilanjutkan? Kau pikir video ini adalah hal paling brengsek yang pernah kau lakukan? Yang kalian lihat sekarang adalah Yanjing menyalahgunakan uang perusahaan keluarga Xie. Kami totalnya 80 juta.
semua digunakan untuk menjilat Su Xiao-xiao, membelikannya barang mewah dan mobil mewah. Tidak. Yan Jing, kamu pengkhianat? Berani-beraninya kau pakai uang perusahaan keluarga Xie saya untuk menghidupi anak seorang pembantu? Sungguh tak punya hati nurani. Kamu berani pakai uang keluarga Xie saya untuk menghidupi selingkuhan? Yan Jing, kamu benar-benar binatang. Sangat menjijikkan. Bapak Yan, apakah catatan transfer bank di layar besar itu benar? Apakah Anda benar-benar menyalahgunakan 80 juta dari keluarga Xie untuk menghidupi selingkuhan? Bapak Yan, Anda pakai uang tunangan Anda untuk menghidupi selingkuhan. Hati nurani Anda tidak merasa bersalah. Aku tidak. Semua ini palsu. Semua ini mereka yang palsukan. Aku tidak menyalahgunakan uang perusahaan. Jangan rekam. Semua ini palsu. Jangan rekam. Jangan rekam. Bagaimana mungkin anak saya melakukan hal seperti ini? Ini pasti ada yang menjebaknya. Fitnah. Para tamu undangan, teman-teman wartawan, salam. Saya adalah keuangan perusahaan keluarga Xie. Ini adalah formulir pengajuan penyalahgunaan dana yang ditandatangani sendiri oleh Yan Jing. Palsu, palsu, palsu. Ini semua palsu. Su Xiao-xiao, silakan robek saja. Aku punya banyak fotokopinya. Xie Zilan, kamu jelas-jelas mau menikah dengan Yan Jing. Kenapa bikin ulah seperti ini? Apa sebenarnya niatmu? Aku mengerti. Xie Zilan, ini semua sudah kamu rencanakan dari dulu. Kamu memang tidak pernah berniat untuk menikah denganku. Kamu hanya ingin menghancurkan reputasiku hari ini. Di kehidupan sebelumnya, kalian membuat ayahku masuk penjara karena fitnah, membuat ibuku tewas mengenaskan dalam kecelakaan, dan menjebak adikku sampai kecanduan judi. Mendesak keluarga Xie kami sampai hancur berantakan. Aku tidak hanya akan membuat kalian hancur reputasinya, aku akan membuat kalian membayar hutang darah dengan darah. Hancur reputasinya. Yan Jing, kamu berselingkuh. Diam-diam memelihara selingkuhan di belakangku. Bahkan mencuri uang keluarga Xie kami, bersama Su Xiao-xiao. Mengatur rencana jahat untuk keluarga Xie kami. Hanya pantas mendapat hukuman segini. Su Xiao-xiao, aku benar-benar menyesal. Dulu seharusnya tidak usah berbaik hati. Menerima kamu dan ibumu. Sama saja memelihara harimau di rumah. Tidak, aku bukan. Kamu diam. Kamu si tak tahu malu ini. Wanita jahat yang menggoda anakku. Berani-beraninya kamu memukulku? Aku memang memukul si perayu ini. Kalau bukan karena kamu yang sudah merencanakan dengan matang, menggoda anakku, bagaimana mungkin anakku mengkhianati Zilan, akan menggelapkan uang perusahaan keluarga Xie, akan sampai seperti keadaannya hari ini. Dasar tua bangka. Xiao, diam. Zilan, kamu tenang saja. Keluarga Yan kami, dari awal sampai akhir, hanya mengakui kamu sebagai menantu perempuan. Sedangkan si perayu ini, dia hanya orang luar. Kami sama sekali tidak menganggapnya penting. Dialah yang terus-menerus mengganggu Jing kami. Zilan, Jing ini, juga karena diperdaya si perayu itu, hatinya jadi tergoda. Kamu harus percaya padanya. Kasih dia kesempatan sekali lagi. Ya? Kasih kesempatan? Mimpi. Anakku tidak akan menikah dengan keluarga macam kalian, pria brengsek selera rendah. Percaya dia? Bisa saja. Jilan, kamu. Kecuali dia membawa Su Xiao-xiao, berlutut di hadapanku, membungkuk hormat 3 kali sampai berbunyi. Xie Zilan, kamu mimpi. Mengapa aku harus berlutut untukmu? Mengapa aku harus membungkuk hormat untukmu? Asalkan pernikahan bisa berlangsung, asalkan bisa menenangkan Xie Zilan, kesulitan yang dialami Xiao-xiao hari ini. Di masa depan, pasti akan kusuruh Xie Zilan mengganti 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Xiao-xiao, demi masa depan kita, tahan sekali saja. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku. Aku lebih muda darimu. Lebih pandai membahagiakan pria darimu. Yan Jing hanya menyukaiku. Su Xiao-xiao, aku selalu menganggapmu seperti adik kandung. Kamu malah memperlakukanku seperti ini. Jujur saja ku beritahu. Seluruh hidupmu adalah sebuah lelucon. Uangmu, pria milikmu, nyawamu. Seharusnya semuanya milikku.
Yanjing. Yanjing. Xie Zilan. Kamu bahkan nggak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambut Xiao Xiao. Menikah denganmu adalah hal paling menjijikan yang pernah kulakukan. Matilah kau. Lepaskan aku. Zilan, 3 kali sujud sudah dilakukan. Pernikahan bisa dilanjutkan, kan? Jilan, lihat, Ajing sudah melakukan semua yang kau minta. Pernikahan ini, sebaiknya kita lanjutkan saja. Supaya nggak jadi bahan tertawaan orang. Tidak boleh. Xie Zilan, jangan keterlaluan. Xiao Xiao sudah menyujud 3 kali untukmu. Sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Tentu saja membongkar semua perbuatanmu ke publik. Kamu mau apa sebenarnya? Yanjing. Menggelapkan uang perusahaan keluarga Xie, selingkuh di belakangku. Yang lebih lucunya, dia tega menipu keluarganya sendiri. Yanjing. Mencuri dokumen proyek inti dari perusahaan saudara keluarga Yan, lalu menjualnya dengan harga tinggi ke pesaingnya. Akibatnya, perusahaan saudara itu rugi besar, hampir bangkrut. Hal ini, kau pikir nggak ada yang tahu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Aku sudah melakukannya dengan sangat rahasia. Uang saudara sendiri saja kau tipu. Kau ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Selingkuh, korupsi, sekarang malah menyakiti keluarga sendiri. Ini sama saja dengan membunuh untuk harta. Untungnya anak kami, Zilan, sudah sadar. Yanjing, tahun lalu perusahaanku gagal tender, klien inti direbut. Dalam semalam, pesanan senilai 30 juta hilang. Itu pasti ulahmu. Aku juga. Rencana pengembangan produk baru yang sudah dipersiapkan 2 tahun, baru mau diluncurkan. Langsung didahului pesaing. Ternyata, semua kau yang jual rahasianya. Anak durhaka, kuhajar kau mati. Jangan pukul, jangan. Yanjing ini kan juga keluarga Yan. Masa ia mau mencelakai orang sendiri? Pasti salah paham. Minggir. Pukul dia. Jangan pukul. Pergi. Kuhajar mati kau, brengsek. Kita kan satu keluarga. Jangan dengarkan hasutan orang. Jangan berkelahi lagi. Kalian bertiga tua bangka. Jangan berkelahi. Kalau masih berkelahi, aku telepon polisi. Telepon polisi? Bagus. Kalau begitu, ceritakan dulu ke polisi tentang bagaimana kamu, si perempuan jalang ini, membantu Yanjing menghambur-hamburkan uang hasil keringat kami. Jelaskan dulu ke polisi. Betul. Barang-barang mewah yang kamu pakai ini, mana ada yang bukan dibeli pakai uang hasil. Yanjing menyedot darah dari perusahaan kami. Ganti uangnya. Yanjing telah menipu kami ratusan juta. Sebagian besar uangnya dihamburkan untukmu. Hari ini kamu harus bayar. Kenapa aku harus bayar? Itu uang yang dia berikan dengan sukarela. Bukan aku yang memaksanya. Sukarela? Uangnya sudah habis untukmu, masih pura-pura suci. Ganti uangku. Lepaskan aku. Uang itu dia yang berikan padaku. Kenapa aku harus bayar? Hah, hari ini, mau tidak mau kamu harus bayar. Kamu tidak bisa tidak bayar. Dia menipu uang keluarga sendiri untuk memberikannya tas dan perhiasan. Dia malah merasa itu hal yang wajar. Wajahnya ini lebih tebal dari tembok kota. Betul, jangan berlagak tidak tahu diri di sini. Mengambil uang haram, pasti akan dibayar suatu hari nanti. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kalau ada masalah, hadapi aku. Hah, hadapi kamu? Kalau kamu mau melindungi perempuan jalang itu, ya hadapi kamu, ganti uangnya. Kembalikan uang hasil keringat kami yang kamu tipu, tidak boleh kurang sedikit pun. Betul, ganti uangnya. Asetku sudah lama kosong. Uang dari Xie Zilan, hasil jerih payah keluarga Xie, sudah habis untuk Xiao Xiao. Betul. Dan juga Zilan. Dia sangat mencintaiku, tidak bisa hidup tanpa aku. Kejadian hari ini hanya karena dia terlalu marah, ingin melampiaskan amarah, asalkan aku merendahkan diri, dia pasti akan luluh. Dia pasti akan membantuku menyelesaikan ini. Zilan, aku tahu hari ini kamu merasa tersakiti. Iya, aku yang salah.
Tapi kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Bisakah kamu bantu aku membayar uangnya dulu? Boleh tidak? Pergi sana. Hidup pakai uang anak perempuanku, membiayai anak seorang pembantu, terjerat utang yang banyak. Masih mau Zilan membayarkan utangmu? Zilan, kamu tahu, meskipun aku main di luar, wanita lain sebanyak apapun, tapi cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Mungkin tubuhku untuk orang lain, tapi di dalam hatiku, hanya ada kamu seorang. Aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ini mainan apa lagi? Skenario korban lagi ya? Kenapa cowok selalu pikir cukup dengan menampar diri sendiri lalu cewek akan memaafkan? Lucu sekali. Zilan, aku seharusnya tidak selingkuh. Aku seharusnya tidak boros. Tolong kamu bayarkan uangnya untukku, ya? Pernikahan kita lanjutkan. Yanjing, siapa yang bilang padamu masih ada pernikahan kita, dan siapa yang kasih kamu muka? Sampai berpikir aku akan keluarkan uang sepeser pun untukmu? Semua yang hadir di sini, dengarkan. Hari ini aku umumkan dengan Yanjing pembatalan pertunangan, kedua keluarga kita tidak ada hubungan lagi. Xie Zilan, kamu berani batalkan pertunangan? Kenapa aku tidak berani? Kamu cuma anak haram yang tidak pantas diangkat. Apalagi yang harus kusayangkan? Kamu lihat dirimu sendiri. Pantas nggak dengan anak kami Zilan? Anakku mau batalkan pertunangan. Siapa yang berani halangi? Siapa yang berani komentar setengah kata? Keluarga Xie yang pertama tidak akan diam. Betul. Anak kami Zilan itu permata keluarga. Dia adalah kebanggaan keluarga Xie. Apapun yang dia mau, keluarga Xie yang akan jamin. Nak, katakan pada ayah, kamu serius mau batalkan pertunangan? Serius ayah. Aku, Zilan, meski tidak menikah seumur hidup, tidak akan menikah dengan orang sebusuk Yanjing. Bagus. Memang pantas jadi anak keluarga Xie. Mohon semua menjadi saksi. Keluarga Xie dan keluarga Yan mulai sekarang, jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalan. Tidak ada hubungan sedikit pun lagi. Siapapun yang masih bekerja sama dengan keluarga Yan, semua bisnis keluarga Xie tidak akan berurusan lagi. Semua yang hadir di sini, jika bekerja sama dengan keluarga Yan, berarti bermusuhan dengan keluarga Xie. Untung hubungan dengan keluarga Yan tidak terlalu dalam, kalau sampai kena imbas, bisa runyam. Halo, Direktur Lee, cepat. Segera batalkan pertemuan dengan Yan Group siang nanti. Semua kontrak kerjasama dibatalkan semua. Ya, segera, sekarang juga. Direktur Xie, Nyonya Xie, semua kesalahan ini adalah kesalahan anak durhaka saya ini. Salah keluarga Yan kami, tidak mendidiknya dengan baik, hingga membesarkan seorang bangsat. Mengingat persahabatan lama antara keluarga kita, maafkan dia sekali ini saja. Saya jamin dia akan benar-benar bertobat, akan menuruti semua perkataan Zilan. Zilan, ini karena Ajing sedang tidak waras. Hanya kamu yang ada di hatinya. Maafkan dia. Asalkan kamu menikah ke keluarga Yan. Nanti, keluarga Yan akan kamu yang pegang kendali. Keluarga Yan kalian, harta seupil itu, berharga apa sih? Anakku akan menjalani hidupnya yang gemilang. Keluarga Yan kalian hanya akan jadi beban baginya, menghancurkan masa depannya. Xie Zilan, jangan sok suci. Wanita yang pernah kusentuh, siapa yang mau? Siapa yang mau? Wanita yang pernah kusentuh? Aku mau, Nona Xie. Sudah lama aku mengagumimu. Jika kamu bersedia, Chen bersedia menjadi yang pertama menunggumu. Hitung juga aku, Lee. Bakat dan karakter Nona Xie, semua yang hadir di sini telah menyaksikannya. Aku rela menunggu Nona Xie, berapapun lama. Hitung juga aku juga rela menunggu Nona Xie. Gadis sebaik Nona Xie, aku juga rela menunggu. Hitung aku, Tidak mungkin. Xie Zilan, kamu cuma anjing yang kubesarkan. Kenapa banyak sekali orang tergila-gila padamu? Oh. Xie Zilan, kamu ini, apa kamu sudah lama berhubungan gelap dengan mereka? Kalau tidak, kenapa mereka membelamu? Yanjing, jangan menilai orang dengan hati kotor seperti itu. Aku, Xie Zilan, memang hebat. Begitu hebatnya, hingga semua pria ingin memilikiku.
Yang muda sukses, yang tulus padaku, antriannya sampai depan rumahmu. Sedangkan kamu, anak haram yang cuma bisa hidup dari belas kasihan keluarga Yan dan bantuan keluarga Xie, baru kelihatan seperti manusia, berani menganggap dirimu pangeran, kira-kira pakai mantel mewah, langsung jadi putra mahkota. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xie Zilan, kamu cuma anjing peliharaan yang selalu datang ketika kupanggil. Kenapa mereka menyukaimu? Aku akui, dulu aku memang adalah penggemarmu. Tapi jangan lupa, tanpa aku yang membukakan jalan, menggelontorkan uang, dan menopangmu, kamu bukan siapa-siapa. Bagus sekali pukulannya, sangat memuaskan. Anak haram yang tidak tahu balas budi ini. Anak haram memang pantas dihajar. Nona Xie sangat berwibawa. Memang harus bersikap tegas seperti itu, biar dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Kamu anak durhaka, cepat berlutut dan minta maaf padanya. Zilan, kamu dengarkan aku. Semua ini gara-gara Su Xiao wanita itu, dia yang merayu aku, semua hal ini aku dipaksa olehnya. Kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti tidak akan berhubungan lagi dengannya. Yanjing, dasar binatang. Siapa yang merayumu? Jelas-jelas kamu yang mendekatiku duluan. Bilang Xie Zilan cuma biksu yang cuma bisa dilihat, enggak bisa diapa-apain. Jangan, bukan begitu. Dia tiap hari nempel padaku, bilang dia hamil anakku, memaksaku untuk membatalkan pertunangan, lalu menguras habis uang keluargamu. Aku dipaksa, aku tidak punya pilihan. Yanjing, kamu masih punya muka, dulu kan kamu yang bilang padaku, setelah berhasil menipu harta keluarga Xie, akan menikahiku jadi nyonya muda keluarga Yan, biar aku hidup mewah seumur hidup. Kamu bilang, meski cuma akting, harus menipu Xie Zilan sampai mati, kenapa sekarang berbalik muka? Lalu menjadikanku kambing hitam. Diam kau. Kalau bukan karena kamu, wanita ini yang tiap hari merayuku, tiap hari minta ini itu dariku, mana mungkin aku bisa terpuruk sampai begini? Aku memang matre. Kamu juga sama, kan? Mengandalkan bantuan Xie Zilan, mengandalkan sedekah keluarga Yan. Tanpa mereka, kamu cuma orang tak punya apa-apa, sampai makan pun tak mampu, sampah. Kamu yang menghancurkanku. Kamu yang menghancurkan segalanya. Aku cekik kau. Benar-benar, seperti anjing menggigit anjing, sama-sama berbulu di mulut. Dua-duanya bukan orang baik. Berita utama pesta malam ini sudah dapat. Belum makan, pakai tenaga lebih. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Zilan, bukankah kamu pernah bilang, akan memaafkanku apapun yang terjadi? Akan mencintaiku apapun yang terjadi, dan mau menikahiku? Zilan, kamu memaafkanku? Zilan, kamu memaafkanku? Aku tahu kamu mencintaiku. Yanjing, di kehidupan sebelumnya, aku juga memohon seperti ini padamu. Tapi kamu, menelan habis semua milik keluarga Xie, menghancurkan keluargaku. Yanjing, aku mohon padamu, tolong selamatkan ayahku, dan adikku juga. Mereka pasti difitnah. Asal kau mau membantuku, apapun akan kulakukan. Aku mohon padamu, Yanjing. Kumohon, selamatkan mereka. Keluarga Xie dari atas ke bawah cuma sampah. Lebih baik mati saja, masa mau diselamatin, jangan ganggu aku. Yanjing, Yanjing. Aku mohon padamu. Yanjing, dulu aku mau menikahimu. Itu sudah merendahkan diriku. Sekarang, keluarga Yan juga bangkrut. Kau bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Bangkrut? Halo, apa? Rantai pendanaan putus total. Perusahaan bangkrut. Bangkrut? Karma. Ini benar-benar karma yang setimpal. Kalian berdua, bapak dan anak.
menipu uang hasil keringat kami, mengisap darah kami. Sekarang akhirnya kena karma. Sungguh memuaskan. Bukannya mengandalkan keluarga Xie untuk bertindak semena-mena? Sekarang keluarga Yan bangkrut, kalian juga jadi anjing terlantar. Bangkrut, ya? Nak, Anak durhaka, bangsat. Sudah kubilang jangan macam-macam dengan Su Xiao. Kau tidak mau dengar. Lihat, sekarang keluarga Xie juga jadi musuh. Kalau tidak, keluarga Yan kami tidak mungkin sampai bangkrut. hancur. Semuanya hancur. Su Xiao, kau, si perempuan jalang, membantu Yan Jing mencelakai kami. Sekarang keluarga Yan bangkrut, kau mau kabur? Tidak semudah itu. Lepaskan aku, kau mau apa? Mau apa? Mengantarmu ke kantor polisi. Uang kami kau habiskan, muntahkan kembali. Aku tidak pakai uang kalian. Kalau mau uang, cari Yanjing saja, jangan cari aku. Ngobrol apa lagi dengannya? Seret saja keluar. Biarkan polisi yang berurusan dengannya. Betul, seret saja keluar. Baik, Jangan sentuh aku tidak mau pergi, lepaskan. Zilan, aku salah. Aku tidak seharusnya menipu saudara sendiri, Li. Aku tidak seharusnya selingkuh. Aku tidak seharusnya menguasai harta keluarga Xie sendirian. Kumohon, berikan aku kesempatan lagi. Tolong selamatkan aku. Kau selamatkan keluarga Yan, Zilan. Ibu Xie, Zilan. CEO Xie, kami mohon, berikan keluarga Yan jalan hidup. Ipar, tolong selamatkan kami. Kalau tidak, kami benar-benar tidak bisa hidup lagi. Kalau hidupmu susah, mati saja. Jangan merengek-rengek di sini, apalagi mengharapkan putriku. Ku beritahu, keluarga Yan berakhir begini kalian sendiri yang salah. Saudara, Tuan Xie, lihatlah persahabatan kita selama bertahun-tahun ini. Hubungan kita dulu. Persahabatan? Sejak kau membiarkan Yan Jing menipu putriku dan mengincar keluarga Xie, hubungan kita sudah putus sama sekali. Nak, pertunjukannya sudah selesai. Ayo kita pergi, tempat ini kotor. Zilan, Ayah, ayo pergi. jangan. Zilan, Ketua Yan, apa penjelasan Anda atas kebangkrutan mendadak grup Yan? Apakah ini melibatkan operasi ilegal? Tuan Yan, bagaimana rasanya jatuh miskin di hari pernikahan? Ada yang ingin disampaikan ke Nona Xie. jangan rekam aku. Nyonya Yan, bagaimana pendapat Anda tentang perselingkuhan putra Anda yang meruntuhkan keluarga? Yanjing, semua ini adalah balasan yang pantas untuk kalian. Di kehidupan sebelumnya, hutang kalian padaku, pada keluarga Xie, hari ini, akhirnya kubalaskan. Berita terbaru, grup Yan resmi dinyatakan pilot. Menurut investigasi, rantai dana grup putus, berkaitan erat dengan operasi tidak pantas Yanjing. Sebelumnya, di pernikahan, terungkap ia berselingkuh dan bekerja sama dengan selingkuhannya, Su, untuk menggelapkan harta tunangannya, keluarga Xie. Lan, Ibu, ayah, lihat ini. ini. Dan ini. Lan, ini salah ayah ibu. Dulu, kami selalu sibuk dengan urusan perusahaan. Tidak bisa mendampingimu untuk memilihkan yang terbaik hingga akhirnya. Hingga akhirnya kau tertipu oleh Yanjing dan terbuai. Menderita banyak sekali. Iya, kami juga terus merenung. Mungkin rasa aman yang kami beri tidak cukup untukmu. Jadi, kami memindahkan 60% saham perusahaan ke atas namamu. Dan juga 7 properti inti kami di dalam dan luar negeri. Semua dialihkan ke namamu. Mulai sekarang, keluarga Xie dan hidupmu sendiri. Semua kamu yang tentukan. Ayah, ibu. Terima kasih. Aku sayang kalian. Xie Zilan,
Aku akan memberimu pelajaran. Xie Zihao, kamu gila apa? Xie Zilan, kenapa kamu begitu jahat? Xiao Xiao ini sebenarnya salah apa padamu? Kamu harusnya di acara pernikahan menghina dan menjebaknya, bahkan mengirimnya ke kantor polisi. Xie Zihao, otakmu dibuat bingung oleh Su Xiao Xiao, ya? Dia bersekongkol dengan Yan Jing, bekerja sama menjebak keluarga Xie kita. Kamu pura-pura tidak lihat, ya? Xiao Oxiao sudah bilang padaku, kalian yang memaksanya. Kami yang memaksa, Xie Zihao. Bisa nggak kamu sadar? Dia dan Yan Jing bersekongkol. Kamu cuma seorang yang dia manfaatkan saja. Diam. Ayah, ngapain tendang aku? Aku ngapain? Apa kamu kena guna-guna sama Su Xiao Xiao itu? Di otakmu cuma ada dia, nggak ada orang lain lagi? Ayah, ibu. Xiao Xiao itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Dia polos dan baik hati. Dunia ini terlalu kejam padanya. Dia tidak salah. Dia polos dan baik hati? Xie Zihao, buka matamu dan lihat. Kalau dia benar-benar gadis yang polos dan baik hati, masa baru saja kamu pergi, langsung dia bersama dengan pria lain bermesraan? Bisa bersama Yan Jing menipu keluarga kita, mengisap darah kita. Ibu, dia dipaksa. Kalian sama sekali nggak kenal dia, langsung menghakiminya. Aku cinta dia, aku kenal dia. Aku tahu kebaikannya. Xie Zihao, kamu kamu cuma seorang orang bodoh yang sudah kehilangan akal. Kamu pantas ditipu mati-matian sama Su Xiao Xiao. Diam kau. Kalau bukan karena kamu mengatur jebakan untuk Xiao Xiao, Xiao Xiao juga nggak akan terluka. Bagaimana caramu bicara sama kakakmu? Dia kandunganmu sendiri, dia ingin yang terbaik untukmu. Sekarang kamu malah membantu orang luar untuk menyalahkannya? Kamu gila, ya? Akanggu. Dia bukan kakakku. Dia cuma jalan. Xie Zihao, Su Xiao Xiao, memangnya dia kasih guna-guna apa sih ke kamu? Sampai-sampai kamu ngomongnya udah gak karuan. Si Su Xiao Xiao ini cuma siluman rubah. Dia lagi nipu kamu, lagi manfaatin kamu. Manfaatin keluarga Xie kita. Masa kamu gak nyadar? Kalian dari dulu selalu memihak dia, kalian selalu memihak Xie Zilan, apapun yang aku lakukan selalu salah. Aku cuma suka Xiao Xiao, aku ingin melindunginya. Salahku apa? Dia memang lagi manfaatin kamu. Dia tidak. Karena kalian begitu berat sebelah, aku pergi sekarang juga. Aku akan cari Xiao Xiao sekarang. Bahkan jika seluruh dunia menghinanya, mengkhianati dan meninggalkannya, hanya aku yang akan merawatnya. Aku ingin dia tahu, setidaknya masih ada aku. Yang mau percaya padanya. Menemaninya, melindunginya. Minggir. Nak. Keluarga si kita kok bisa punya anak brengsek kayak gini? Bu, Pak, jangan khawatir. Aku ada cara untuk bikin dia sadar. Xiao Xiao, maaf, kamu udah terlalu lama disakiti. Semuanya gara-gara si Zilan. Si jalang itu, selalu nyerang kamu, menjebak kamu. Bahkan orang tuaku salah paham sama kamu. Aku minta maaf. Gak apa-apa. Si Hao, aku paham kok. Memang karena latar belakangku rendah, jadi diremehkan mereka. SD. Jangan bilang gitu, Xiao Xiao. Di hatiku, kamulah yang terbaik. Gak boleh ada yang meremehkanmu. Hari ini, mobil apa yang kamu suka, pilih aja, aku yang beliin. Memang harus Xie Zihao. Laki-laki ini sih, aku cuma perlu pura-pura sedikit, langsung rela beliin mobil buat aku. Zihao, kamu yang paling baik ke aku? Kalau gitu aku lihat-lihat dulu. Pilih yang murah aja, gak usah yang terlalu mahal. Yang murah mah gak boleh. Yang murah gak cocok buat kamu. Wanitaku, Xie Zihao, harus naik mobil yang terbaik. Xiao Xiao, mobil ini gimana? Pak, selera Anda bagus sekali. Mobil ini adalah supercar edisi terbatas global kami. Di seluruh negeri ini cuma ada 2 unit. Zihao, mobil ini kayaknya mahal banget. Gimana kalau kita ganti yang lain aja? Gak apa-apa, Xiao Xiao. Kamu pantas dapat yang terbaik. Mobil itu harganya berapa? Pak, selera Anda bagus sekali. Mobil ini harganya 100 juta. 100 juta. Oke. Bayar pakai kartu. Tunai. Prosesnya langsung saja. Mobilnya mau saya ambil hari ini juga. Siap, siap. Zihao, kamu baik banget.
Pak, kartu Anda tidak bisa dipakai. Masa sih? Ini kan kartu hitam keluarga Xie. Masa tidak bisa dipakai? Pasti mesinnya yang bermasalah. Kalau gitu saya ganti mesinnya. Santai saja. Masih tidak bisa juga? Zihao, gimana kalau kita jangan beli saja ya? Nggak boleh. Aku, Xie Zihao, orangnya menepati janji, cuma mobil doang. Hari ini harus kubelikan buat kamu. Yang ini, sama yang ini, coba semuanya, aku nggak percaya. Semuanya nggak bisa dipakai. Pak. Semua kartu Anda tidak bisa dipakai. Jangan-jangan dibekukan? Zihao, jangan-jangan ini ulah Xie Zilan? Iya, pasti dia. Selain dia, siapa lagi yang berani membekukan kartuku? Pasti dia. Dia mau mempermalukanku di depan kamu. Xie Zilan, Xie Zihao, kamu gila, lepasin. apa kamu yang membekukan semua kartu bankku? Dasar bajingan, berani-beraninya kamu menghalangi jalanku, bikin aku malu di depan Xiao Xiao. Memang aku, terus? Xie Zihao. Bukannya kamu bilang mau minggat dari rumah? Bukannya demi seorang cewek, kamu mau putus hubungan sama keluarga Xie? Kalau kamu memang seberani itu, ya jangan pakai uang keluarga Xie sedikit pun. Jangan pakai duit keluarga Xie. Aku putus hubungan sama keluarga Xie itu urusanku. Kamu pikir kamu siapa sampai berani membekukan kartuku? Aku nggak peduli. Xiao Oxiao mau mobil ini, kamu yang bayarin. Xie Zihao, Kamu? Berani-beraninya kamu mukulin aku? terus kenapa kalau mukulin kamu? Mukulin kamu perlu nunggu hari baik? Aduh, Kak Zilan, jangan mukulin Zihao lagi. Semua salahku sendiri. Kalau mau marah, marahin aku saja. Memang aku sengaja datang buat kamu. Su Xiao Xiao, aku kasih tahu. Kesalahanmu yang paling besar adalah berani-beraninya mengincar adikku. Xie Zilan, aku nggak izinkan kamu ngomong gitu soal Xiao Xiao. Apalagi mukulin dia. Xiao Xiao itu baik hati, dia pasti nggak mungkin memanfaatkan aku. Kamu cuma iri aja karena aku lebih baik darimu. Lebih baik? Masa iya? Hah, Su Xiao Xiao, pakai nama kasinomu buat ngumpulin dana ilegal, minjam duit rentenir, lalu mau kabur bawa uang. Sekarang debt kolektormu sedang nyariin kamu kemana-mana. Dasar jalang Xie Zilan. Gimana dia bisa tahu rencanaku? Zihao, percayalah sama aku nggak. Mana mungkin aku ngerjain hal kayak gitu. Xie Zilan itu fitnah aku. Dia sengaja fitnah aku. Dia nggak mau kita berdua bareng. Xiao Xiao, udah gak apa-apa, aku percaya sama kamu, kamu pasti nggak mungkin ngerjain hal kayak gitu. Xie Zilan, Xiao Xiao itu nggak ngerti sama sekali soal urusan kasino. Apalagi minjam duit rentenir. Xie Zihao, keluar sini. Utang lu sama gue, hari ini harus dibayar. Kok mereka bisa nemuin ke sini? Xie Zilan, kamu hebat juga ya. Buat ngerjain Xiao Xiao, sampai nyewa aktor khusus buat main sandiwara nakut-nakutin aku. Kamu pikir aku bakal percaya? Aktor, Xie Zihao, kok sekarang kamu sebodoh ini sih? Kamu Xie Zihao, kan? Aktor-aktor yang kamu sewa ini kelihatannya nggak profesional banget deh. Lihat tuh pakaiannya, kayak preman abal-abal. Bawa tongkat kayu jelek gini udah sok-sokan jadi preman. Haha, Xie Zilan. Lu bayar mereka berapa sih? Sampai-sampai mereka pura-pura gila. Nemanin dia main sandiwara, haha. Aktor, Xie Zihao. Lu ngutang ke gua 30 juta. Utang rentenir. Sekarang udah jatuh tempo. Masih pura-pura nggak tahu di depan gua, bilang gua aktor. Mau mati ya? 30 juta, Xie Zilan. Aktor-aktor lu ini, nggak profesional banget sih, masa 30 juta, kenapa nggak bilang aja gua utang 100 juta? Akting kayak gini mau nipu gua? Apa lu pikir gua Xie Zihao ini bodoh banget? Udah deh, bro. Udahan aktingnya. Xie Zilan bayar kalian berapa? Gua gandain bayarnya. Cepat pergi sana, jangan ganggu gua beliin Xiao Xiao mobil. Oke deh, pergi sana. Gua akting apaan? Bocah ini, baru kapok kalau udah kejadian, hajar dia. Kalian berani beneran mukul? Xie Zilan, kalian berani mukul beneran? Lu gila ya?
Xie Zilan, udahan. Beneran mukul? Hari ini gua nggak cuma mau mukul lu, tapi juga mau patahin kaki lu. Xie Zihao, hari ini gua tanya terakhir kali, 30 juta ini, lu bayar atau enggak? Kalau enggak, hari ini gua lumpuhin lu. Gua aja nggak kenal kalian, pasti kalian salah orang, gua nggak pernah minjam uang kalian. Salah orang? Xie Zihao? Lu lihat sendiri, ini apa? Ini bukan tanda tangan gua. Bukan sama sekali. Surat utang yang gua tulis. Pasti ada orang yang palsuin tanda tangan gua. Gua nggak peduli itu tanda tangan lu atau bukan. Yang penting di surat utangnya ada nama lu. Ya udah, gua minta lu yang bayar. Hari ini lu pilih, bayar utang, atau gua lumpuhin tangan lu. Pilih sendiri. Xie Zilan, tolongin gua beneran nggak utang ke mereka, gua beneran nggak. Kamu panggil aku apa? Kak, aku tahu salah, tolongin aku. Salah di mana? Aku salah karena aku seharusnya tidak memarahimu. Aku seharusnya tidak membantahmu. Salah. Aku salah karena aku seharusnya tidak kasar padamu. Tidak seharusnya melawanmu. Kata, aku. Masih salah. Aku ini salahnya di mana sih? Kakak, kamu kasih tahu aku akan berubah. Kesalahanmu adalah, jangan jadi orang yang cuma mikirin cinta. Tidak seharusnya dibodohi oleh Su Xiaoxiao begitu saja. Tidak seharusnya terus-terusan membelanya, apalagi demi dia menyakiti hati orang tua. Memalukan keluarga Xie. Iya, aku salah semua. Kakak, aku akan berubah mulai sekarang. Minggir. Aduh, maaf, ini bawahan yang tidak kenal orang penting, tidak mengenali Anda. Bukankah ini dari grup Xie, Direktur Xie? Kak, tanganku sakit, seluruh tubuhku sakit. Direktur Xie, sebenarnya bukan kami yang sengaja cari masalah. Memangnya Tuan kedua Xie meminjam dari kami 30 juta utang rentenir. Hari pembayarannya sudah lewat lama. Kami tidak punya cara, baru datang cari orang. Siapa yang pinjam uang dari kalian? Ya kalian minta ke orang itu. Direktur Xie, ini tidak benar. Ini memang uang pinjaman Tuan kedua Xie, di surat utangnya tertulis semua namanya. Waktu itu, yang datang pinjam juga bilang adikmu Xie Zihao. Baru kami berani pinjamkan uang sebanyak ini. Oh begitu. Hanya modal secarik surat utang, berani memastikan itu pinjaman adikku? Iya, berdasarkan apa bilang itu aku yang pinjam, aku tahu sifat adikku, dia meskipun lagi bingung sekalipun, tidak akan sampai pinjam uang rentenir. Apalagi keluarga Xie kami kaya, sama sekali tidak perlu pinjam uang. Iya, keluarga Xie kaya, buat apa dia pinjam uang? Kak, ini aku harus jujur. Waktu itu yang datang pinjam, memang bukan Tuan kedua Xie sendiri. Lalu siapa? Katanya pacarnya Tuan kedua Xie. Pacar Tuan kedua Xie? Bos, sepertinya memang dia. Xiao, perempuan yang dia bilang itu, apakah itu kamu? Zihao, bukan, Zihao, mana mungkin aku mau menggantikanmu pinjam uang rentenir, mana mungkin aku mau mencelakaimu. Kak, kamu lihat, Xiao ini tulus sekali, jangan-jangan mereka yang salah, sengaja pura-pura jadi dia untuk menjerumuskan kita? Xie Zihao, sampai sekarang kamu masih mau membohongi diri sendiri, meminjam uang rentenir perlu data pribadi, perlu izin operasi kasino. Selain dia, siapa lagi yang punya banyak data seperti kamu? Xie Zilan, jangan fitnah aku, pasti kamu. Kamu sengaja mengarang kebohongan ini untuk memisahkan aku dengan Zihao. Ingin membuat kami bermusuhan, kamu jahat sekali. Zihao, jangan percaya dia. Dia cuma tidak suka kita bersama. Dia memang ingin memisahkan kita. Aku benar-benar tidak pergi meminjam uang rentenir. Aku benar-benar tidak berniat jahat padamu. Lao San, kamu lihat lagi baik-baik.
benarkah dia? Jangan sampai salah. Kalau sampai menyinggung Bos Xie, kita semua tidak akan mendapat hasil yang baik. Kak, tidak mungkin salah, pasti dia. Aku ingat wajahnya, dan suaranya saat bicara. Juga memakai kalung perak, sama persis dengan yang dia pakai di lehernya sekarang, sama persis. Atas dasar apa kamu bilang itu aku? Hanya berdasarkan sebuah kalung? Kalau berani, tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, berarti kamu memfitnahku. Aku memfitnahmu? Aku tidak hanya ingat kalungmu, tapi juga ucapanmu saat itu. Kamu bilang kasino Xie Er Xiaoye sedang kekurangan dana, nanti setelah kasino untung, akan bayar kita bunga 2 kali lipat. Xiao Xiao? Apa yang dia katakan benar? Zihao, kamu. Bagaimana bisa karena beberapa kata orang lain lalu mencurigai aku? Kita sudah bersama begitu lama. Aku orang seperti apa? Masih belum jelas di hatimu? Dia pasti disuruh oleh Xie Zilan untuk menjebakku. Sudahlah, sudahlah. Jangan main drama sedih di sini. Kalau tidak tahu siapa yang meminjam uang, ya kita ikuti aturan. Bawa dia menghadap Longge, kalau memang dia yang minjam, Longge pasti tidak akan membiarkannya. Baik, bawa dia kembali. Ya, Jangan. Zihao, tolong aku tidak mau ikut mereka akan memukuliku sampai mati. Zihao, Kalian tidak boleh menyentuhnya. Xie Zihao, apa maksudmu? Saat ini cewek ini paling dicurigai. Kami bawa dia kembali temui Longge untuk menyelidiki kebenarannya. Itu baik untuk semua pihak. Kalau sekarang kamu melindunginya, maka utang ini hanya bisa aku tagih padamu. Uangnya aku yang pinjam. Kalau mau cari aku. Jangan sentuh dia. Kasih aku waktu 2 hari. Aku akan selidiki semua detail masalah ini, sampai jelas. Uang yang harus dibayar, tidak akan kurang 1 sen pun, akan aku kembalikan ke kalian. Ku beri kamu waktu 2 hari. Aku kasih kamu waktu 2 hari lagi. Su Xiao Xiao kabur membawa uang. Kak, apa maksudmu? Maksud apa? Mau bukti, ya? Baik, aku kasih. Lihat. Lihat baik-baik. Ini pintu belakang kasinomu. Rekaman CCTV Rabu malam lalu. ini cup kasino keluarga Xie, dan cup pribadi yang dicetak. Aku mau pinjam 30 juta. Suara ini? Bukan, video ini palsu. Video ini hasil editan. Zihao, kamu percayalah padaku. Jangan buru-buru. Masih ada lagi. Sayang, ini 30 juta tunai. Tunggu aku ambil lagi uang dari tangan Xie Zihao si brengsek itu, kita akan pergi jauh. Su Xiao Xiao. Kamu pakai kasinoku untuk pinjam uang rentenir? Ambil uangku, lalu bersama pria lain pergi jauh? Bukan begitu. Zihao, dengarkan aku dipaksa. sudah kubilangkan, wanita inilah yang pinjam uangnya. Zihao, aku sudah lama bersamamu, kalau aku benar-benar mengincar uangmu, sudah dari dulu aku kabur bawa uang. Su Xiao Xiao. Sampai sekarang kamu masih membohongiku? Sudah. Karena pelakunya sudah ketemu, uang dia yang pinjam, perkataan dia yang ucapkan. Maka bawa dia pergi. Kakak Long masih menunggu untuk ngobrol baik-baik dengannya. Siap. Jangan, Zihao, tolong aku tidak bisa ikut mereka akan memukulku sampai mati. Dibunuh saja masih murah. Kami punya banyak cara untuk membuatmu lebih menderita daripada mati. Lepaskan aku. Xie Zihao, aku hamil anakmu. Kamu tidak boleh biarkan mereka membawaku pergi. Minggir. Xiao Xiao, apa yang kamu katakan benar? Benar. Anak? Su Xiao Xiao. Minggu lalu kamu baru saja melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit swasta. Laporan ginekologi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Atau kamu mau bilang baru beberapa hari ini kamu sudah hamil? Su Xiao Xiao, kamu bohong lagi ya? Hati kamu terbuat dari apa sih sebenarnya? Zihao, aku salah, aku benar-benar salah, aku mohon, tolong selamatkan aku, boleh nggak? Aku nggak bisa ikut mereka Zihao. Zihao, tolong aku.
Zihao, tolong aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Lepasin aku. Aku ini bodoh banget. Aku ini orang paling bodoh sedunia. Akhirnya kamu sedikit sadar diri. Kak, aku salah. Aku benar-benar salah. Otakku udah kemasukan setan. Aku dipermainin sama cewek itu sampai muter-muter. Karena dia, aku berantem sama kamu. Aku ribut sama mama papa, muka keluarga kita, sudah kucoreng semua, aku pantas mati, aku yang buta. Aku nggak bisa bedain siapa yang benar-benar baik ke aku. Udah. Kalau udah tahu salah nggak usah mukul diri sendiri. Kak, kamu pukul aku aja, semua ini salahku sendiri, baru hari ini aku kalau nggak, aku udah terjun ke jurang. Kalau bukan karena kamu yang nggak pernah nyerahin aku, narik aku dari tepi jurang, gimana matinya aku aja nggak tahu. Benar-benar tahu salah ya? Kak, aku tahu salah, nanti aku nurut semua perkataanmu. Bangun aja. Kalau mau minta maaf harus tunjukin aksi nyata dong. Tadi kamu bilang, mau beliin siapa mobil sport edisi terbatas ya? Kak, kamu suka yang mana? Sekarang juga beli, langsung beli. Enggak. Toko ini aja aku beli semua. Asal kamu senang. Yang itu aja. Tadi aku lihat yang itu. Oke. Yang itu aja, bayar tunai pakai kartu sekarang juga. Baik, sekarang juga kami atur pengambilannya. Jilan sini, makan yang banyak. Hari-hari ini sibuk banget ya. Terima kasih, Bu. Zilan, sup ini ibumu masak dari pagi khusus buat nambah tenagamu. Kak, aku ambilin panas. Terima kasih, Dek. Bu, pak lauknya udah lebih dari cukup. Nggak usah disuapin lagi. Ya nggak boleh dong, kamu harus banyak-banyak makan buat pulih. Aku dulu brengsek banget. Sampai bikin kamu repot dan khawatir terus. Gimana sekarang baru tahu sayang sama kakakmu ya? Tahu seterusnya bakal tahu, nanti aku nurut semua kata kakak. Zilan. Zilan, keluarlah ketemu aku mohon, aku tahu salah, Zilan. Kok dia? Bukannya dia sudah gila? Dan masuk rumah sakit jiwa? Satpam mana? Sungguh tak tahu malu. Ayah, aku mau lihat sebentar. Kak, aku ikut. Zilan. Akhirnya kamu mau ketemu aku? Aku salah. Aku benar-benar salah. Yanjing, berani-beraninya kamu datang ke sini. Cepat pergi. Jangan ganggu kakakku. Zilan. Aku mohon, maafin aku, kasih aku kesempatan sekali lagi, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu. Bukannya dulu kamu sayang sama aku? Sayang aku lagi, ya? Aku janji bakal jadi budakmu, balas budi padamu. Zilan. Nona Xie, Tuan Muda Xie, sangat menyesal, ini kelalaian kami, gagal menahannya, kami segera bawa dia pergi. Zilan, lihat aku, Zilan, lihat aku sekali saja. Tunggu. Kak, Zilan. Kamu maafin aku? Aku tahu, kamu nggak akan tega. Hubungan kita, perasaan bertahun-tahun ini. Maaf? Perasaan? Yanjing. Aku panggil kamu, cuma karena aku mau lihat lebih jelas. Lihat apa? Aku mau lihat seorang pria yang ingkar janji, hidup dengan menghisap darah wanita, seperti parasit. Begitu lepas dari inangnya, akan busuk jadi apa? Zilan, kamu. Yanjing. Aku, Zilan, dulu mencintaimu, itu karena aku buta.
Dulu kasih kamu sumber daya, bantu kamu berdiri, itu karena aku terlalu bodoh. Tapi sekarang aku sudah sadar. Yanjing, ingat baik-baik. Kondisi kamu sekarang, bukan kecelakaan. Itu hasil yang pantas kamu dapat. Satpam, bawa dia pergi. Ingat, mulai sekarang, dalam radius 100 meter dari keluarga Xie, sampah seperti ini nggak boleh muncul lagi. Baik, Nona. Xie Zilan. Xie Zilan, kamu. Lan, Zihao, ngapain berdiri di situ? Supnya udah mau dingin. Cepat masuk makan. Kak, cepat sini. Zilan, masuk makan. Di kehidupan sebelumnya, aku nggak bisa bedain orang, tertipu oleh Yanjing, dibutakan oleh cinta, menghancurkan seluruh keluarga dengan tanganku sendiri, dan menghancurkan kalian yang paling kusayangi. Di kehidupan ini, aku akhirnya sadar. Akhirnya berhasil membongkar wajah asli Yanjing dan Su Xiao. Menjaga keluarga Xie. Menjaga kalian. Syukurlah. Syukurlah kalian semua masih ada. Tidak mengulangi kesalahan kehidupan sebelumnya. Inilah yang paling kuinginkan dari hidupku yang kedua kali. Tanpa intrik, tanpa pengkhianatan. Hanya kita sekeluarga, hidup dengan damai dan tentram. Kak, kenapa diam saja? Ayo pulang makan. Sup yang dimasak Mama, kalau dingin gak enak. Ayah menyisakan paha ayam terbesar buat kamu. Ayo, pulang.